Ya, orang bilang Ustaz Adi kaya, dia salah. Salah dia. Saya itu sangat kaya. Saya pulang dari Tasik tuh sering merenung, kadang nangis. Anda bayangkan, datang kita malam-malam, ba'da Isya, ternyata masyarakat kurang lebih 30 ribuan sudah nunggu. Masih hujan tuh Pak, pakai jas hujan, pakai payung. Ternyata Pak Wali bilang nunggu dari siang. Dari jam 1. Depan balai kota ada masjid, itu di lapangan. Cuma ke masjid tuh sholat balik lagi, sholat balik, mempertahankan safnya. Datang, kita doa sama-sama, minta reda sedikit hujan. Reda dikasih sama Allah, alhamdulillah. Lalu saya bilang kalau hujan lagi nih saya turun bersama Bapak Ibu, jangan khawatir. Terucap hujan betul, turun saya. Betul turun. Ya. Alhamdulillah kita doa lagi, reda lagi, naik lagi kita, teruskan lagi kita belajar. Jadi Anda bayangkan orang-orang datang dengan hujannya, dia pakai jas hujan dengan payungnya. Mungkin dianggap orang biasa, orang desa, orang daerah. Tapi di hadapan Allah penting. Saya katakan, jangan sampai ustadznya datang cari dunia. Orang yang datang cari akhirat. Yang rugi ustadznya. Saya selalu katakan, udah jangan berikan siapapun sebagai kompensasi mengajar apa. Enggak, saya nggak minta apa-apa. Anda kalau ngundang saya dari daerah, ya Anda nggak usah nyiapkan apa-apa. Jangan sampai iuran, ini ustadz berapa bayar. Nggak ada itu. Nggak pernah minta saya. Saya nggak pernah minta dan tidak harus Anda menyiapkan itu. Datang ya saya datang, saya minta, saya punya Allah. Ya, orang bilang Ustaz Adi kaya, dia salah. Salah dia. Saya itu sangat kaya. Sangat kaya. Karena saya punya Allah. Anda terserah Anda punya perusahaan berapa, terserah, saya punya Allah. Saya minta Allah kasih kok. Saya minta Allah kasih. Saya minta tuh Allah kasih Pak, Bu. Nggak ada peci, Allah kasih kirimkan. Ini jas juga Allah kasih. Baju Allah kasih. Sampai kaos kaki, sampai kendaraan dikasih. Terus mau minta. Apa nggak malu? Untuk apa? Kita bikin kontrak sama Allah. Allah sudah kasih, terus minta manusia. Anda merendahkan diri Anda di hadapan Allah. Nah Anda jangan mempersulit saya. Ya udah nggak usah. Kalau Anda dari daerah-daerah, nggak usah iuran-iuran begitu. Untuk apa? Anda dari instansi pemerintahan, kasih masyarakatnya, nggak usah kasih saya. Untuk apa? Saya udah ada kontrak dengan Allah, sudah saya sampaikan, Allah sudah kasih, masa kita minta manusia? Ya kan? Ya itu gambarannya, jadi jangan berikan kompensasi dari mengajar. Anda mau kasih hadiah, yang saya mungkin pakai, alhamdulillah. Saya nggak pakai, saya terima, saya kasih orang. Ya, itu poinnya, tapi agama sudah, ngajar sudah. Jadi mohon ya, saya itu kalau nggak sempat datang, bukan karena nggak pilih-pilih tempat, bukan. Karena jadwal disusun, sehari masuk 300 permintaan. Setahun 365, kita kan mesti atur. Saya di rumah dengan keluarga cuma 2 jam, 22 jamnya di luar dengan Anda. Istri, anak-anak begitu mengerti, walaupun sampai rumah masih ada yang ngetok juga. Ya kan? Ya kan? Jadi saya nggak minta apa-apa, alhamdulillah. Dan Allah sudah cukupkan. Hidup sudah, tempat ada, wakaf iya, tidur di karpet sama. Apa Anda kira saya tidur di kasur empuk? Saya tidur di kursi, kadang tidur di karpet. Anda kalau bertamu ke kantor itu tempat yang Anda injak, terus kadang saya tiduri. Gitu. Sekarang mungkin nggak datang lagi. Jadi nggak penting semua itu. Kenali Allah. Kalau sudah punya Allah tuh sudah nggak ada keluhan buat manusia. Kenapa mesti mengeluh? Cuma disuruh hidup kok. Mikirnya kejauhan. Allah itu suruh kita mengerjakan yang sekarang. Silahkan rencanakan yang esok. Anda yang belum ada udah dipikirin. Capek. Kalau proyek ini jadi, dapat kita 100 miliar. Proyeknya belum dimulai udah dipikirin 100 miliarnya. Itu yang sering bikin pusing tuh itu. Udah aja kerjain yang sekarang, rencanakan yang ke depan. Faidza faraghta sabda itu tawakal. Terus dihitung yang nggak ada, bikin stres, bikin macam-macam ini dan itu. Minjem dengan harapan diganti yang ini, belum dimulai proyeknya, tendernya belum dimulai. Untuk apa? Gitu bikin capek sendiri. Nah ini naikkan levelnya begini. Kalau sudah levelnya naik, dari kecil tuh jawabannya indah. Tiba-tiba mata nggak lihat, setelah dewasa, setelah balik, setelah beraktivitas, bekerja, ketemu sosok seorang nabi, tiba-tiba dapat berita dari Allah. Ditanya, kamu kapan butanya? Oleh Nabi tanya, dari sejak kecil dapat berita dari Allah. Dari sejak kecil itu jaminanmu sudah surga. Kira-kira kalau dapat kalimat itu, kita menjadi lebih semangat atau abai? Lebih semangat. Sejak peristiwa itulah ibadahnya meningkat. Dan setiap apa yang bisa dikerjakan, tidak boleh ada orang yang lebih dulu mengerjakannya. Abdullah bin Abi Maktum, sejak saat itu ditingkatkan takwanya.
Saya mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu udah dijamin surga misalnya dari sekarang nih, ibadahnya nambah atau kurang? Gak yakin saya. Gak yakin saya. Ya, gini lah gampangnya Bu, gampangnya. Nanti ada pengajian Ustaz Adi bulan depan di masjid ini Anur Tanah Kusir. Setiap yang datang dapat 1 juta. Ini contoh ya. Contoh. Kan saya bilang di awal contoh. Contoh bukan ngasih informasi. Jamaah yang lihat nih dari mana. Ini contoh lah, awas. Tiba-tiba terbang dari Papua sini kan repot itu. Mau ngaji silahkan. Contoh dapat 1 juta. Tapi kalau Anda nge-share aja nggak datang misalnya kan, Anda dapat jaminan 5 juta. Saya tanya pada Anda masih mau datang atau coba nge-share aja? Nah ini yang mau saya katakan, jangan berpuas diri setelah ada perubahan merasa lebih baik. Karena di hadapan Allah boleh jadi masih kurang.